Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Hai, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas investor meragu karena SDM rendah. Nah, Menteri Investasi Rosan Ruslani mengungkap ada banyak investor asing yang meragu menanamkan modalnya dalam pembangunan ekosistem energi hijau di RI. Padahal ya, berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, kebutuhan investasi yang dibutuhkan Indonesia untuk proyeksi energi baru terbarukan hingga 2030 mencapai 876 triliun rupiah. Lantas apa nih alasan keengganan investor itu? Yap, kata Roslani, salah satu alasannya karena sumber daya manusia atau SDM yang masih rendah. Nah, kalau berdasarkan angka dari Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 40% pekerja di Indonesia hanya memiliki latar belakang pendidikan sekolah dasar. Sedangkan hasil riset yang dilakukan Yayasan Indonesia Cerah dan Suara Mahasiswa UI, Suma UI, tahun 2023 menunjukkan 55% responden mahasiswa kurang dan belum familiar dengan konsep pekerjaan hijau, seperti salah satunya energi baru terbarukan. Nah, bicara soal SDM Indonesia, Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih, menyampaikan kurangnya kualitas SDM di negara ini karena indeks pembangunan manusia atau IPM-nya masih berada di angka 73,55. Angka ini nih masih jauh rata-rata IPM negara maju yang berada di atas nilai 80. Nah, IPM Indonesia juga masih tergolong rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN, macam Korea, Jepang, dan Singapura. Kalau di tataran dunia nih, Indonesia itu menempati urutan 112 dari 190 negara. Perlu waktu 1 dekade, yakni tahun 2013 hingga 2023 bagi Indonesia untuk mencapai peningkatan IPM sebesar 7,67%. Lalu gimana nih menggenjot kualitas SDM ini? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama, komentar Ethan XX. Indonesia memang sekaya itu, minusnya cuma SDM yang rendah. Setuju gak? Lanjut komentar @justxx. Bukan SDM kita rendah, tapi iklim politik dan pemerintahan yang tidak baik. Kenapa seakan-akan melempar semua ke rakyat? Kalian aja pimpinan yang gak bener. Lanjut @ryxx. Menyalahkan pemerintah padahal rakyatnya juga sama. Komentar @henxx. Kalau orang-orang berpendidikan kecewa dengan apa yang terjadi di negeri ini, sebenarnya harap maklum. Walau Indonesia sudah merdeka hampir 79 tahun, tapi sebagian besar SDM kita memang masih rendah kualitasnya jika dibanding negara lain. Lihat data-data pendidikan dan data kecerdasan mereka. Lanjut nih, ada komentar @ekxx. Bukan SDM-nya yang rendah, tapi politik orang dalamnya yang sangat-sangat memprihatinkan. Banyak kok orang Indonesia yang bagus SDM-nya, tapi memilih kerja di luar negeri. Lanjut komentar @rekxx. SDM tiap tahun bermunculan, lulusan dalam dan luar negeri. Kita tidak kekurangan SDM. Lanjut @donxx. Sebenarnya bukan rendah SDM, tapi peraturan dan UU yang masih bulet dengan ketidakpastian hukum. Kunci daripada investor adalah kepastian hukum. @anoxx. Penyakit sosial seperti rasis, mencuri, korupsi, buang sampah sembarangan, IQ rendah, semua itu merupakan budaya yang dilahirkan dari generasi sebelumnya dan merupakan penyakit wabah yang menjangkit generasi berikutnya. Nah, yang terakhir komentar @harxx. Memang SDM kita harus dibenahi, masih minus banyak.
Menteri Investasi Rosan Ruslani mengungkap sejumlah masalah dan strategi penanganan masalah rendahnya SDM di Indonesia. Berikut penuturan Menteri Investasi Rosan Ruslani dalam detik.com Leadership Forum menuju Indonesia Hijau, Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia. Rangka kita membangun ekosistemnya ini untuk clean energy, sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting. Mereka bilang, oke, policy kebijakannya sudah bagus, tapi talent pool-nya, tapi manusianya itu tidak tersedia. Nah, itu juga menjadi suatu tantangan tersendiri. Berdasarkan angka dari Kementerian Tenaga Kerja kita ini jumlahnya 135 juta orang. Tapi kalau kita lihat latar belakang pendidikannya, 40% itu latar pendidikannya hanya sekolah dasar. 40%. Kita lihat lebih lanjut lagi, 24% itu hanya pernah di sekolah dasar. Jadi itu pun tidak lulus sekolah dasar. 18% dengan pendidikan latar belakang SMA, SMP, hanya 12-13% dengan latar pendidikan diploma atau universitas. Dengan hanya 12-13% dengan latar belakang pendidikan diploma atau universitas. Nah, tentunya bagaimana PR kita menciptakan sumber daya manusia yang baik, yang produktif, yang terus melakukan upscaling, reskilling dari kemampuan mereka. Kita juga sadar bahwa gak mungkin kita dorong semua mereka masuk ke dalam universitas. Nah, jadi pendidikan vokasi memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk peningkatan sumber daya manusia kita ke depannya. Oleh sebab itu, pendidikan vokasi training and education ini pemerintah pun melihat bahwa perlu diberikan insentif. Dan ini saya sampaikan waktu saya berada di Singapura, ternyata masih banyak perusahaan yang bahkan yang sudah berinvestasi di Indonesia, yang baik dalam maupun luar negeri, sebetulnya apabila setiap perusahaan ikut dalam program vokasi, training dan edukasi, baik yang diadakan oleh pemerintah ataupun baik yang diadakan oleh perusahaan itu sendiri, memperoleh insentif pajak sebesar 200%. 200%. Nah, ini ternyata banyak yang nggak tahu. Dan apabila perusahaan baik dalam maupun luar negeri melakukan research and development-nya di Indonesia, itu akan memperoleh insentif pajak sampai 30%. Ternyata hal ini banyak perusahaan yang tidak tahu. Padahal ini sudah ada di dalam Omnibus Law dan peraturan turunannya juga sudah ada. Tetapi ternyata belum tersosialisasi dengan baik. Nah, ini juga yang pemerintah dorong. Nah, di lain kesempatan, Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian Apit Priyanugraha mengungkap pentingnya mendukung pertumbuhan industri hijau. Namun, Apit mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk mendukung perkembangan industri hijau di Indonesia. Apalagi Green Job mengharuskan industri beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penting bagi berbagai pemangku kepentingan di Indonesia termasuk industri, akademisi, dan pemerintah untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dan industri hijau dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini juga merupakan upaya dalam mendukung salah satu pilar utama yang diusung dalam RIPIN atau Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional tahun 2015-2035, yaitu pemberdayaan industri hijau dengan salah satu tujuan utamanya adalah mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, maju, serta industri hijau. Pada tahun 2023, kontribusi tenaga kerja di sektor industri pengolahan non-migas mencapai 13,8%. Ini setara dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 19,3 juta orang. Hal ini mencerminkan kebutuhan yang terus berkembang akan peningkatan kapasitas dalam sektor industri. Untuk menghadapi tantangan ini, upaya capacity building menjadi krusial guna memperkuat kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, serta meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam lingkungan industri yang semakin dinamis dan kompleks. Pergeseran ke arah pekerjaan berbasis lingkungan atau kita sering menyebutnya green jobs, juga menjadi fokus utama kami yang membutuhkan adaptasi terhadap teknologi dan praktek berkelanjutan guna mendukung transisi menuju industri hijau yang ramah lingkungan. Kegiatan hari ini dengan tema pembangunan kapasitas industri, akademisi, dan pemerintah menuju industri yang hijau dan berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mendorong pelaku industri, akademi, dan pemerintah agar bersinergi dalam upaya menuju NDC 2030 dan Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat.
Pengembangan kapasitas ini juga tidak hanya relevan untuk meningkatkan daya saing industri, tetapi juga untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan, di mana kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor industri, akademi, serta masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung sejalan dengan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Lantas apa nih yang bisa dilakukan pemerintah kalau SDM-nya ini masih rendah? Apakah harus diperbaiki dari sektor pendidikan? Dan sudah cukup belum sih pendidikan vokasi diberikan? Kita bahas bareng dosen Universitas Parahyangan sekaligus pengurus Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia P3HKI Ida Susanti. Ibu Ida, saya mau tanya terkait dengan peluang kerja di bidang energi hijau, Bu. Ini kan belum lama ini Menteri Investasi Rosan Roslani ini mengatakan bahwa banyak investor asing yang ragu investasi karena SDM di Indonesia ini masih rendah gitu, Bu. Nah, mungkin kalau dari Ibu sendiri gimana, Bu, melihat atau mendengar pernyataan ini, Bu? Ya, kalau kita mau jujur gitu ya terhadap data yang kita punya, sebetulnya kan memang kualitas dari sumber daya manusia di Indonesia dari data statistik itu memang masih agak rendah gitu ya, Mbak ya. Sehingga misalnya kalau diperhatikan tentang lulusannya, pendidikannya juga masih cukup rendah gitu ya. Kemudian terutama juga berkaitan dengan skill. Skill yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia kan sangat umum. Ini yang membuat kemudian apabila kita mau masuk ke green economic, tentu kan ada perubahan-perubahan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, kemudian berkaitan dengan mungkin alat-alat yang dipergunakan yang tentu harus lebih berbasis energi yang terbarukan, misalnya hal-hal yang begitu. Ini yang tentu akan membutuhkan adanya perubahan. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita betul-betul mau menginvite para investor dengan basis green economy seperti itu, perlu ada penyiapan terhadap sumber daya manusia. Kalau kita bicara tentang perbaikan kualitas sumber daya manusianya, enggak per se harus berkaitan dengan pendidikannya sih. Bisa juga misalnya berkaitan dengan training. Karena kan bisa dilakukan untuk upaya-upaya melakukan training untuk mempersiapkan supaya para pekerja itu menjadi lebih paham tentang pemanfaatan misalnya teknologi yang berbasis energi yang terbarukan misalnya atau alat-alat yang berbasis ini green economy seperti itu. Nah, tapi kalau memang betul-betul yang apa adanya sekarang itu mungkin memang bisa menimbulkan kekhawatiran gitu ya tentang apakah SDM Indonesia itu siap atau tidak untuk langsung diterjunkan ke bidang-bidang yang berkaitan dengan green economy. Oke, baik. Bu, tapi kalau Ibu sendiri melihat peluang ke depannya terkait dengan green economy, green energy, atau green job lainnya itu seperti apa sih, Bu? Besar nggak sih, Bu? Kalau dalam waktu sangat dekat mungkin enggak ya, enggak secepat itu. Cuman kan sebetulnya dengan adanya target-target yang sudah ditentukan oleh UN, misalnya SDGs kayak gitu ya, itu kan arahnya memang kan ke arah green economy, renewable energy yang dipergunakan, hal-hal yang seperti itu. Sehingga pemerintah juga kemudian didorong untuk mau nggak mau berusaha untuk menuju ke sana. Nah, ini dengan adanya target-target tadi, tentu cepat atau lambat Indonesia harus menuju ke sana. Cuman masalah tentang kecepatannya ini yang saya tidak terlalu melihat bahwa kesiapan dari tenaga kerja kita itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Makanya kalau memang pemerintah serius untuk menuju ke arah capaian-capaian untuk green energy, green economic dan seterusnya itu tentu ya harus dilakukan upaya perbaikan terutama untuk sumber daya manusia, yaitu ya dengan melakukan pelatihan-pelatihan supaya betul-betul disiapkan nantinya mereka itu akan langsung dapat dimanfaatkan apabila ada investasi yang sudah memanfaatkan teknologi terbarukan misalnya atau teknologi yang lebih ramah lingkungan yang menggunakan alat-alat yang memang nantinya berbasis energi terbarukan misalnya hal-hal yang seperti itu atau upaya-upaya untuk nantinya membuat para pekerja itu bisa langsung dikaryakan untuk bidang-bidang yang seperti itu ya harus disiapkan. Oke, baik. Ibu kan tadi mengatakan bahwa perlu ada pelatihan-pelatihan gitu ya, Bu. Tapi
dari Ibu sendiri melihat sudah banyak belum sih upaya upskilling atau reskilling SDM kita, baik mungkin dari pemerintah ataupun dari pengusaha untuk memberikan misalnya pendidikan vokasi kepada pekerjanya gitu, Bu? Nah, kalau itu saya belum berani ngomong karena saya belum punya data yang betul-betul spesifik. Cuman tampaknya beberapa perusahaan yang memang berniat untuk menggeser menuju ke green economy, mereka juga berusaha untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusianya pasti. Ini yang pasti memberikan harapan begitu ya, karena paling tidak untuk perusahaan-perusahaan yang mau bergeser, jadi saya nggak bicara tentang investasi baru gitu ya Mbak ya, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang akan mengubah gitu, yang akan mengubah menuju ke green economy, itu tampaknya mereka mulai melakukan pelatihan-pelatihan karena mereka pasti kan terutama ya kalau pekerja-pekerjanya adalah pekerja-pekerja yang berbasis pekerjaan untuk waktu tidak tertentu, tentu kan mereka ingin mempertahankan pekerjaannya tapi dengan kualitas baru, dengan kemampuan atau keterampilan yang baru. Nah, perusahaan-perusahaan yang tipenya seperti itu, yang tampaknya memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pekerjanya. Cuman kalau pekerja-pekerja yang perusahaan-perusahaan yang mempekerjakannya adalah pekerja-pekerja yang waktu tertentu, nah ini yang tampaknya masih mendua. Karena apakah lebih baik memberikan pelatihan kepada para pekerjanya yang tapi kemudian jangka waktu mereka untuk bekerja di perusahaan itu sudah nggak panjang, atau lebih baik merekrut pekerja baru yang kualitasnya itu sudah lebih memahami tentang pelaksanaan green economic di perusahaan mereka. Ini yang tampaknya masih tidak terlalu jelas, belum terlalu menunjukkan firmnya gitu ya, sikapnya. Kalau perusahaan yang investasi baru, mereka tampaknya lebih pengen untuk mendapatkan pekerja-pekerja yang memang siap untuk dipergunakan. Untuk yang begitu berarti seharusnya pemerintah di sini yang harusnya mengambil peran untuk upscaling. Karena sebetulnya kan di dalam hukum ketenagakerjaan juga peran dari pemerintah salah satunya adalah untuk memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan seperti itu gitu. Nah, cuman kalau yang pekerja-pekerjanya untuk perusahaan-perusahaan yang waktu tertentu, ini yang mereka masih ragu. Cuman kan untuk pekerja-pekerja yang jangka waktu perjanjian kerjanya sudah 5 tahun, misalnya mendekati 5 tahun seperti itu, kan ini nggak bisa diperpanjang lagi seharusnya kalau kita melihat dalam PP nomor 35 tahun 2021. Nah, sehingga dengan demikian untuk pekerja-pekerja yang seperti itu, biasanya pengusahanya enggan untuk upscaling mereka gitu ya. Nah, makanya biasanya untuk pekerja yang memang masih baru, itu ada kemungkinan di-upscale oleh perusahaan karena perusahaan nanti berniat untuk mempertahankan mereka sampai jangka waktu. Untuk perjanjian kerja waktu tertentunya sampai mencapai 5 tahun misalnya. Itu masih ada kemungkinan perusahaan-perusahaan itu berkontribusi untuk meng-upskill pekerja. Bu, ini kan kalau misalnya Menteri Investasi bilang investasi green economy gitu ya, energi hijau ini masih terkendala sama SDM, berarti kan seharusnya kita mengejar peningkatan SDM gitu ya Bu ya, supaya sesuai dengan kebutuhan investor. Nah mungkin ada nggak sih Bu hal yang mestinya dilakukan pemerintah atau gimana gitu Bu, cara untuk mengejar supaya ada peningkatan kualitas SDM kita gitu yang sesuai dengan pekerjaan hijau ke depannya? Ya pasti. Pemerintah harus mulai memetakan gitu ya, untuk jenis-jenis pekerjaan apa yang paling banyak untuk pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan hijau, kayak begitu. Setelah dipetakan, kemudian harus ditentukan skill apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Nah, ini nggak bisa diselesaikan hanya untuk pekerjaan yang jenisnya sektoral. Misalnya gini, harus ada kerjasama antar kementerian. Misalnya Kementerian Ketenagakerjaan yang berusaha untuk membangun kualitas sumber daya manusia, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan misalnya. Untuk Kementerian Pendidikan itu mendorong lembaga-lembaga pendidikan untuk menyediakan pendidikan-pendidikan, baik pendidikan yang sifatnya akademik maupun pendidikan yang sifatnya vokasi, untuk mendukung jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai pekerjaan hijau. Jadi hasil dari pemetaan, hasil dari penelitian itu kemudian menunjukkan ini loh jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori pekerjaan hijau.
pekerjaan hijau yang seperti ini harus didukung oleh kompetensi atau skill atau pengetahuan apa. Nah, dari situ kemudian ditentukan jenis-jenis pendidikan yang dibutuhkan, apakah jenis pendidikan akademik atau jenis pendidikan vokasi, dan di bidang apa. Nah, ini jadi nanti kerjasama lintas departemen atau lintas kementerian gitu ya, yang akan membuat nanti vokasi-vokasi yang seperti apa yang harus ditingkatkan, pendidikan-pendidikan yang seperti apa yang harus ditingkatkan supaya menjawab kebutuhan dari pasar kerja yang akan tersedia kalau kita mulai meningkatkan green ekonomi, green industri, atau kemudian pekerjaan hijau, itu mulai mau didorong kayak begitu. Rasanya sih harusnya seperti itu supaya sistematis bekerjanya. Terima kasih banyak Ibu Ida. Yuk, terima kasih kembali. Newsbeat. Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peter mengungkap kelegaannya usai pilot Susi Air yang berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mertens, dibebaskan. Peter memastikan kondisi sang pilot sudah aman dan kembali berkomunikasi dengan keluarganya. Sebelumnya, pilot berkebangsaan Selandia Baru itu disandra sejak 7 Februari 2024 atau sekitar 1,5 tahun oleh kelompok bersenjata di Papua. Philip telah berada di Timika bersama tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2024. Usai dibebaskan, Philip dibawa ke ruangan khusus untuk memitigasi kondisi medis dan psikologisnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan mentalnya stabil. Pusat Tahanan Metropolitan MDC Brooklyn memastikan rapper Diddy tidak mendapatkan perlakuan khusus dan diawasi terkait potensi bunuh diri selama penahanan. Pria bernama asli Sean John Combs ditangkap dan didakwa atas kasus perdagangan seks, kekerasan, dan kasus berkaitan prostitusi. Meski Sean Diddy dikenal sebagai rapper kaya raya dan memiliki pesawat pribadi, juru bicara Biro Penjara Scott Taylor memastikan kehidupan sang rapper sama dengan tahanan lainnya. Dia harus bangun untuk panggilan pagi pukul 6 dan merapikan tempat tidurnya. Media sosial diramaikan dengan kabar penyelenggaraan Here World Tour Concert Encore The Winning yang digelar di Seoul World Cup Stadium pada 21 hingga 22 September. Bukan sekedar kemeriahan konser, tapi pemberitaan soal warga sekitar Seoul World Cup Stadium yang diberikan hadiah oleh penyanyi bernama asli EGN tersebut. Seorang warganet menulis, untuk pertama kalinya ada selebritas yang memberikan sesuatu untuk meminta pengertian dari warga sekitar. Ayu disebut-sebut memberi hadiah berupa barang rumah tangga untuk warga di kompleks apartemen Mapogu, Songsandong yang berada tepat di sebelah Seoul World Cup Stadium. Ayu meminta maaf dan pengertian dari warga atas kemacetan dan kebisingan dari penyelenggaraan konsernya. Hadiah-hadiah ini diberikan tergantung di gagang-gagang pintu rumah warga. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Hadi Djahjanto mengklaim kelompok bersenjata di Papua tidak meminta tebusan apapun atas pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Hadi mengatakan kalau pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu hasil pendekatan Satgas Damai Kartens 2024 dengan kelompok yang dipimpin Egyanus Kogoya tersebut. Meski begitu, Hadi mengakui kalau proses pendekatan persuasif yang dilakukan Satgas butuh waktu yang lama. Tak hanya TNI Polri yang bekerja, Hadi mengatakan kalau proses negosiasi dibantu tokoh adat, tokoh masyarakat, sampai gereja. Usai pembebasan, kuasa hukum Donald Faris mengatakan kalau pemilik Susi Air, Susi Puji Astuti langsung menelpon Philip. Saat bertelepon, Susi menanyakan apa yang ingin dimakan sang pilot setelah disandra selama 1,5 tahun di hutan. Kata Donald, Philip meminta pizza dan minuman bersoda. Selain itu, Susi juga memfasilitasi keluarga Philip datang ke Jakarta untuk bertemu Philip. Selanjutnya ke Padang Pariaman. Pemimpin dan jajaran pejabat di Mabes Polri mengapresiasi kinerja Polres Padang Pariaman dan Polda Sumatera Barat yang berhasil menangkap pelaku kasus dugaan pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman.
Kapolda Sumatera Barat Suharyono mengungkapkan tersangka merupakan seorang residivis dengan rekam jejak kriminal, termasuk kasus pelecehan seksual pada 2013 dan penyalahgunaan narkoba pada 2017. Tersangka ditangkap di sebuah rumah kosong setelah melakukan upaya pelarian selama 10 hari. Berbagai metode investigasi diterapkan, termasuk bantuan K9 dan analisis barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Dalam pelariannya, tersangka juga bersembunyi di dalam hutan dan berpindah-pindah tempat di wilayah sekitar kejadian. Meski sudah melakukan penyergapan beberapa kali, tersangka berhasil lolos hingga akhirnya ditemukan di sebuah rumah kosong berdasarkan informasi masyarakat setempat. Terakhir ke Medan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menyatakan revitalisasi kawasan Kota Lama Kesawan di Medan, Sumatera Utara rampung. Direktur Jenderal Cipta Karta, Diana Kusumastuti mengungkap, revitalisasi menelan anggaran 93,3 miliar rupiah. Revitalisasi yang dimulai sejak 8 Juli 2022 itu menata jalur pedestrian, penataan landscape, hingga penggantian lapisan permukaan jalan. Tak hanya itu, Diana mengatakan revitalisasi mencakup penataan cahaya, saluran drainase, dan pembangunan saluran utilitas terpadu. Hasilnya, kawasan Kota Lama Kesawan memiliki wajah baru yang memadukan unsur sejarah dan fasilitas modern. Revitalisasi dilakukan demi mengembalikan kejayaan Kesawan sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di Kota Medan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Vanessa mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.